갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan PAT online. PAT online akan dilaksanakan secara online pukul 8 sampai dengan 11. Waktunya yaitu hari Rabu 3 Juni sampai dengan Jumat 12 Juni 2020. Untuk pelaksanaan, siswa menyiapkan peralatan yang bisa digunakan untuk PAT online, apakah itu smartphone atau mungkin dengan laptop. Kemudian siswa tidak perlu hadir ke sekolah, cukup di rumah saja. Selanjutnya orang tua bisa mengawasi dari rumah untuk kelancaran pelaksanaan PAT online. Syarat dan ketentuan yang harus dilakukan siswa. Untuk syaratnya yang pertama, siswa memastikan diri telah menyelesaikan beberapa tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan pembelajaran online pada masing-masing pelajaran. Kemudian yang kedua, siswa secara mandiri mempersiapkan smartphone atau laptop yang digunakan untuk PAT online. Yang ketiga, memastikan bahwa smartphone atau laptop tersebut telah terkoneksi dengan internet. Yang keempat, sebelum melaksanakan PAT online, siswa telah mempersiapkan bagaimana cara kerja sistem PAT online. Kemudian yang kelima, siswa yang tidak memiliki media mendukung baik laptop atau smartphone, maka sebelum hari pelaksanaan PAT wajib menginformasikan kepada panitia ujian atau perwakilan kelas atau wali kelas. Yang keenam, siswa mempersiapkan ruang tersendiri yang nyaman dan terhindar dari hal yang dapat mengganggu PAT online. Kemudian untuk ketentuan-ketentuannya, yang pertama, selama PAT online, siswa bertanggung jawab terhadap berjalannya PAT online secara mandiri. Kemudian yang kedua, siswa hanya memiliki kesempatan satu kali masuk dengan menggunakan token yang telah dibagikan oleh perwakilan kelas atau ketua kelas. Selanjutnya, bagi siswa yang berusaha membuka tab baru yang menyebabkan online terputus, maka dianggap telah menyelesaikan ujian. Jadi ketika ujian, mohon untuk tidak membuka aplikasi yang lain atau tab yang lain. Jadi fokus hanya melihat ke PAT online saja, sehingga bisa berjalan lancar. Yang keempat, dilarang merefresh halaman PAT online karena dapat menyebabkan putusnya koneksi terhadap server. Yang kelima, siswa wajib mengisi data diri dengan benar dan teliti seperti nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kemudian yang keenam, siswa yang telah mengisi data diri maka dapat mulai mengerjakan soal ujian yang hanya terdiri dari pilihan ganda. Jadi semua soal nanti adalah pilihan ganda untuk semua mapel. Semua mapel nanti untuk soal kurang lebih berjumlah 30 soal. Sedangkan untuk mapel-mapel eksak seperti matematika, kemudian fisika, kimia mungkin sekitar 20 soal. Yang ketujuh, siswa yang telah selesai mengerjakan tidak perlu melaporkan kepada guru mapel atau wali kelas karena otomatis sudah tersimpan dalam sistem. Nomor 8, ini yang penting, yaitu batasan waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengirimkan hasilnya. Untuk mengirimkan hasil, usahakan sebelum waktu berakhirnya PAT online. Bisa dilihat di jadwal PAT online. Misalnya jadwal itu berakhir sampai dengan jam 10, maka kalian harus mengirimnya sebelum jam 10, misalnya jam 9.59. Kalian harus sudah mengirimnya.
kalian mengirim pas jam 10, berarti form atau respon itu telah ditutup, sehingga kiriman kalian itu tidak bisa sampai ke sistem. Berarti hasilnya tidak bisa terbaca. Jadi mohon diperhatikan untuk yang nomor 8. Kemudian nomor 9, siswa yang memiliki kendala nanti untuk kelas 10 bisa menghubungi Pak Arifin, kemudian kelas 11 bisa menghubungi Pak Dodi. Kemudian nomor 10, siswa yang ketika hari ujian tengah sakit atau tidak dapat mengikuti PAT online, maka orang tua wajib menghubungi wali kelas, bukan perwakilan kelas atau ketua kelas. Mari kita cermati bersama jadwal dari PAT online SMA Negeri 4 Madiun. Di sini kita coba melihat jadwal yang pertama. Di sini adalah matematika umum untuk kelas 10 MIPA maupun IPS dan 11 MIPA maupun IPS. Kita coba melihat waktunya. Rabu 3 Juni 2020, jam pertama. Jamnya adalah jam 8 sampai dengan jam 9. Ketika kalian masuk menggunakan token, maka ketika kalian nanti mengirim, yang dianggap valid dari jawaban kalian itu adalah email yang pertama kalian gunakan ketika kalian mengerjakan matematika umum. Jadi jika kalian mengulangi mengirim lagi dengan email yang baru, maka email yang baru itu tidak bisa digunakan, atau kami tidak akan mengakuinya. Kita anggap itu tidak valid. Yang valid adalah email yang digunakan pertama kali ketika mengirim. Kemudian perlu juga diperhatikan ketika mengirim, kita lihat di sini jadwalnya. Jadwalnya adalah jam 8 sampai dengan jam 9. Berarti batas waktu pengiriman itu adalah sebelum jam 9, karena jam 9 itu sudah ditutup batas waktu pengirimannya. Jika kalian memaksa mengirim jam 9, pasti jawaban kalian nanti tidak akan diterima karena sudah ditutup. Jadi sebaiknya kalian mengirim jawaban kalian jam 8.59 atau jam 8.58 atau sebelumnya. Jadi mohon dilihat waktu mengerjakan soal, dilihat dengan baik, diberi tenggang waktu untuk bisa mengirim jawaban, sehingga respon atau jawaban kalian nanti bisa masuk dan bisa dikoreksi, diterima, dan muncul nilainya. Seperti itu.